Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? 5 tahun yang lalu, di ruang persalinan yang berbau tajam disinfektan, aku melihat suamiku, Randy, menangis haru. Tubuhnya gemetar saat ia menggendong bayi perempuan kami yang masih merah ke dalam dekapannya. Aku, yang baru saja melewati perjuangan antara hidup dan mati, merasa dunia begitu sempurna saat ia mengecup keningku dan kening bayi itu secara bergantian. Kita beri nama dia Alessia ya, Alessia Zafira. Bisiknya dengan nada yang begitu tulus, nyaris seperti doa yang sakral. Aku tersenyum lemah dari balik masker oksigen. Nama itu terdengar sangat cantik di telingaku. Modern, lembut, dan menurut Randy, artinya adalah yang dilindungi Tuhan. Aku setuju tanpa ragu sedikit pun. Aku bahkan merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu visioner. Ia sudah menyiapkan nama itu sejak usia kehamilanku baru menginjak bulan ke-7. Aku pikir itu adalah bukti betapa ia sangat menantikan kehadiran buah hati kami. Selama 5 tahun berikutnya, rumah kami dipenuhi oleh gema nama itu. Alessia, ayo makan. Alessia sayang, sini sama papa. Setiap kali Randy memanggil putri kami, suaranya selalu terdengar penuh kerinduan yang dalam, seolah-olah nama itu memiliki rasa yang manis di lidahnya. Aku bangga melihat betapa ia memuja putri kecilnya. Alessia mirip sekali denganmu, Ren, kata ibuku suatu sore saat kami sedang bersantai di teras. Randy tersenyum kecil, namun ada kilat aneh di matanya yang tak bisa kupahami saat itu. Dia memang cantik, Bu, tapi dia punya binar mata yang selalu mengingatkanku pada seseorang yang sangat berarti, seseorang yang takkan pernah bisa kulupakan. Aku tertawa saat itu, menganggapnya hanya gombalan seorang ayah. Iya tentu saja, dia kan anakmu, darah dagingmu. Satu hal yang unik, Randy sangat fanatik dengan warna biru langit untuk Alessia. Lemari pakaian putri kami didominasi oleh warna itu. Pernah sekali aku membelikannya gaun berwarna merah jambu yang sangat lucu, tapi Randy dengan halus menyarankanku untuk menyimpannya saja di gudang. Biru lebih cocok untuk Alessia, dia terlihat lebih hidup dengan warna itu, katanya. Aku menurut saja, mengira suamiku hanya memiliki selera artistik yang spesifik. Namun, kedamaian itu mulai retak saat aku sedang merapikan gudang untuk mencari dekorasi ulang tahun Alessia yang kelima. Di balik tumpukan buku kuliah Randy yang sudah berdebu, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Karena penasaran, aku membukanya dengan paksa. Di dalamnya tidak ada harta karun, hanya ada sebuah syal berwarna biru langit, warna yang sama dengan baju-baju putriku, dan secarik surat lama yang tintanya sudah mulai pudar. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, hanya inisial A di bagian bawah. Isinya sangat puitis, membicarakan tentang sebuah perpisahan yang dipaksakan dan janji untuk mengabadikan cinta mereka dalam bentuk apapun di masa depan. Di bawah surat itu terselip sebuah foto kecil yang robek di pinggirnya. Foto seorang gadis remaja dengan seragam SMA tersenyum cerah ke arah kamera. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Gadis di foto itu memiliki binar mata yang persis sama dengan putriku. Dan di balik foto itu tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan Randy yang sangat kukenal. My Beautiful Alessia, 2008. Aku terhuyung. Nama yang kupikir adalah doa untuk anakku, ternyata adalah monumen untuk masa lalu yang tak pernah ia lepaskan. Tanganku gemetar saat meletakkan kembali foto itu ke dalam kotak.
Aku merasa seperti baru saja menelan bongkahan es, dingin dan membeku hingga ke ulu hati. Namun, aku harus bersikap tenang. Malam ini adalah acara reuni akbar SMA Randy, acara yang sudah ia persiapkan dengan sangat antusias sejak sebulan lalu. Hana, kamu sudah siap? Alesya sudah cantik pakai gaun biru barunya kan? Suara Randy memecah keheningan dari arah tangga. Aku menarik nafas panjang, merapikan rambut dan keluar dari gudang dengan senyum yang kupaksakan. Sudah mas, kita berangkat sekarang? Di sepanjang perjalanan, Randy tampak sangat ceria. Ia terus bersenandung, sementara Alesya kecil duduk di kursi belakang sambil memeluk boneka kelincinya. Aku memperhatikan Randy dari samping. Wajah pria yang telah menemaniku selama 7 tahun ini tampak begitu bersih, begitu jujur. Bagaimana mungkin pria sesetia ini menyimpan rahasia sekotor itu? Sesampainya di gedung pertemuan, suasana sudah sangat ramai. Randy segera dikerumuni oleh teman-teman lamanya. Aku berdiri di sampingnya menggendong Alesya yang mulai tampak mengantuk. "Wah Randy, ini putrimu?" Sapa seorang pria bertubuh tambun, teman sekelas Randy dulu. "Iya, kenalkan, ini Alesya," jawab Randy dengan nada bangga yang luar biasa. Teman Randy itu tertegun sejenak. Ia menatap Randy dengan dahi berkerut lalu melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Alesya? Kamu beri nama anakmu Alesya, Ren? Serius?" Randy tertawa canggung, namun ia segera mengalihkan pembicaraan. "Nama yang bagus kan? Artinya dilindungi Tuhan." Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat Randy sedang asyik berngobrol dengan gerombolan pria, aku menepi ke meja prasmanan. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Sari yang kukenal sebagai sahabat dekat Randy saat SMA. "Anakmu cantik sekali, Hana," puji Sari tulus. Tapi aku kaget saat tahu Randy benar-benar memakai nama itu. Aku mencoba memancing. "Oh, soal nama Alesya. Randy bilang dia sangat suka artinya." Sari tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat pahit di telingaku. "Artinya, Hana, mungkin dia tidak cerita padamu, tapi dulu Alesya adalah primadona di sekolah kami. Dia cinta mati Randy. Mereka hampir bertunangan sebelum Alesya pindah ke luar negeri karena perjodohan orang tuanya. Randy sempat depresi berat saat itu. Dia pernah bersumpah di depan kami semua bahwa dia tidak akan pernah melupakan nama itu." Duniaku serasa runtuh. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. "Apakah wanita itu ada di sini malam ini?" tanyaku dengan suara yang nyaris hilang. Sari mengangguk pelan, matanya menatap ke arah pintu masuk. "Tuh, dia baru saja datang." Aku menoleh. Seorang wanita anggun berjalan masuk mengenakan gaun sutra berwarna biru langit. Warna yang sama dengan gaun putriku. Warna yang sama dengan syal di gudung itu. Ia memiliki binar mata yang jernih, bibir yang tipis dan cara berjalan yang sangat elegan. Randy yang tadinya sedang tertawa bersama teman-temannya, tiba-tiba mematung. Gelas di tangannya hampir terlepas. Ia menatap wanita itu dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan padaku. Tatapan penuh kerinduan, penyesalan dan pemujaan yang mendalam. Saat itu juga, Alesya kecil terbangun dan memanggil, "Papa!" Randy menoleh pada anak kami, lalu kembali menatap wanita di pintu itu. Di detik itu, aku menyadari kenyataan yang paling mengerikan. Setiap kali suamiku memanggil anak kami, dia tidak sedang memanggil darah dagingnya. Dia sedang memanggil bayangan wanita yang berdiri di sana. Anakku hanyalah sebuah wadah untuk kerinduannya yang tak tersampaikan. Wanita itu, Alesya yang asli, melangkah mendekat ke arah kami. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman godam di dadaku. Ia berhenti tepat di depan Randy, memberikan senyum tipis yang tampak begitu akrab, seolah waktu 10 tahun tidak pernah berlalu di antara mereka. "Halo Randy, lama tidak bertemu." Suaranya lembut namun memiliki otoritas yang membuatku merasa kerdil seketika. Randy berdeham, mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Iya Syah, apa kabar? Kenalkan, ini istriku, Hana. Dan ini..." Randy menjeda kalimatnya. Ada getaran aneh saat ia melanjutkan. "Ini putriku, Alesya." Wanita itu tertegun. Matanya yang tadinya menatap Randy kini beralih ke arah anakku.
Ada kilatan keterkejutan yang nyata di sana, disusul oleh senyum penuh kemenangan yang disembunyikan dengan sangat rapi. Alesya, ia mengulang nama itu dengan nada yang sangat intim. Ia membungkuk, menatap wajah putriku yang masih mengantuk. Hai Alicia kecil, nama yang indah sekali. Ayahmu pasti punya alasan yang sangat istimewa saat memilih nama ini. Aku menggenggam tangan di balik gaunku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menarik Alesya menjauh dari wanita ini. Namun aku tetap diam, membeku dalam peran istri yang tidak tahu apa-apa. Boleh aku menggendongnya? Tanya wanita itu tiba-tiba. Sebelum aku sempat menjawab, Randy sudah lebih dulu mengambil Alesya dari gendonganku dan menyerahkannya kepada wanita itu. Tentu Syah, dia anak yang penurut. Aku menatap pemandangan di depanku dengan mual. Wanita itu menggendong anakku, mengenakan warna baju yang sama, dan memiliki nama yang sama. Dalam satu bingkai mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang sesungguhnya, sementara aku hanyalah penonton asing yang berdiri di luar garis. Dia sangat mirip denganmu, Randy, bisik wanita itu sambil membelai pipi putriku. Lalu ia menatapku. Anda beruntung, Hana, memiliki suami yang begitu menghargai sejarahnya. Malam itu setelah kami pulang, suasana di mobil begitu sunyi. Randy tampak melamun, senyum tipis masih tertinggal di bibirnya. Alesya sudah tertidur pulas di kursi belakang. Aku tidak bisa menahannya lagi. Wanita tadi, dia mantan kekasihmu kan? Tanyaku dengan nada sedatar mungkin. Randy tersentak. Ia menoleh kepadaku dengan tatapan waspada. Siapa? Sari. Dia cuma teman SMA, Han? Bukan Sari. Alesya. Aku menekankan setiap suku kata nama itu. Randy terdiam. Ia memegang kemudi dengan sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Cukup, Hana. Jangan mulai drama. Aku memberi nama itu karena aku suka namanya. Titik. Jangan sangkut pautkan dengan hal lain. Ia kembali menginjak gas dengan kasar, membiarkan kemarahan mengisi ruang di antara kami. Namun penolakannya justru mengkonfirmasi segalanya. Ia tidak membantah karena merasa bersalah. Ia membantah karena merasa wilayah rahasianya terancam. Malam itu setelah Randy sudah tertidur, aku kembali ke gudang. Aku tidak mencari foto lagi. Aku mencari sesuatu yang lebih konkret. Aku mengambil ponsel lama Randy yang tersimpan di laci meja kerjanya. Ponsel yang ia bilang sudah rusak. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengisi daya ponsel itu. Begitu layar menyala, sebuah notifikasi pesan dari nomor tanpa nama muncul di layar kunci. Anak itu cantik, Ren. Dia benar-benar Alesyaku yang kecil. Terima kasih karena tetap menjagaku dalam hidupmu. Layar ponsel lama itu seolah membakar telapak tanganku. Pesan singkat itu bukan sekedar teks. Itu adalah surat pengakuan dosa yang selama ini disembunyikan Randy di bawah karpet pernikahan kami. Aku terduduk di lantai gudang yang dingin, memeluk lututku, berusaha bernafas di tengah sesak yang menghimpit dada. Esok paginya, aku bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku menyiapkan sarapan, memakaikan Alesya seragam sekolahnya yang lagi-lagi berwarna biru langit, dan mencium tangan Randy saat ia berangkat kerja. Namun, begitu mobilnya keluar dari pagar, aku segera masuk ke kamar kerja dan membuka laptop. Aku mulai menelusuri nama Alesya yang asli. Dengan bantuan informasi dari Sari dan pencarian mendalam di media sosial, aku menemukan profilnya. Namanya Alesya Maheswari. Dia seorang desainer interior yang baru saja kembali dari Singapura 6 bulan lalu. Statusnya bercerai. Jantungku berdegup kencang saat melihat unggahan-unggahannya. Ada sebuah foto 3 bulan lalu memperlihatkan sebuah buket bunga mawar biru dengan kartu ucapan kecil yang difoto sebagian. Tulisannya sangat kukenal. Untuk Alesyaku, tetaplah indah seperti namamu. Jadi, selama ini bukan hanya nama, bisikku pedih. Randy tidak hanya menanamkan identitas selingkuhannya pada anak kami, dia juga menggunakan momentum kehadiran putri kami sebagai alasan untuk tetap terhubung dengan wanita itu. Aku teringat setiap kali Randy izin pulang terlambat karena alasan rapat proyek interior kantor baru. Sekarang aku tahu siapa desainer di balik proyek itu. Rasa penasaranku membawaku lebih jauh. Aku memeriksa laporan keuangan bank yang biasanya hanya kuarsip tanpa kubaca detail. Ada sebuah akun tabungan berjangka atas nama Alesya Zafira. Benar, Ibu? Saldo saat ini mencapai 800 juta rupiah, ucap petugas bank itu dengan ramah. 800 juta? Suaraku hampir pecah.
Kami selalu mengeluh tentang cicilan rumah yang masih tersisa 10 tahun lagi. Tapi Randy punya hampir 1 miliar di rekening rahasia. Benar, namun perlu dicatat bahwa wali kedua yang terdaftar dalam akun ini bukan Ibu Hana, melainkan Ibu Alesya Maheswari. Duniaku benar-benar gelap seketika. Randy tidak hanya memberikan nama itu untuk putri kami, dia juga membangun sebuah masa depan finansial di mana wanita itu memiliki akses hukum atas anakku. Dia sedang menyiapkan keluarga cadangan di belakang punggungku. Aku menatap Alesya kecil yang sedang asik mewarnai di ruang tengah. Ia begitu polos, begitu cantik. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ayahnya memeluknya, ayahnya sedang memeluk memori tentang wanita lain. Ia tidak tahu bahwa namanya bukan sebuah doa, melainkan sebuah jimat untuk memanggil kembali kekasih masa lalu. Kemarahanku yang tadinya berupa api kecil, kini berubah menjadi lava yang siap menghanguskan apa saja. Aku tidak akan menangis lagi. Jika Randy ingin bermain dengan sejarah, maka aku akan memastikan sejarah ini berakhir dengan dia yang terhapus dari hidup kami. Pagi itu, aku mengenakan pakaian terbaikku. Bukan warna biru, melainkan merah menyala yang tajam. Aku mengantar Alesya kecil ke sekolah, lalu memaju mobilku menuju sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Di sana, di lantai 7, terdapat studio desain interior milik Alesya Maheswari. Aku tidak datang sebagai istri yang marah. Aku datang sebagai bom waktu yang tenang. Begitu pintu kaca studio itu terbuka, aku langsung disambut oleh aroma lilin aromaterapi yang menenangkan. Aroma yang persis sama dengan parfum yang sering menempel di jas Randy saat ia pulang malam. Hatiku perih, tapi wajahku tetap kaku. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya seorang resepsionis ramah. "Saya Hana. Saya ingin berkonsultasi untuk renovasi rumah besar saya. Saya dengar Ibu Alesya adalah yang terbaik," kataku dengan suara stabil. Beberapa menit kemudian, aku dipersilahkan masuk ke ruang kerja pribadi Alesya. Wanita itu duduk di balik meja kayu jati yang elegan. Ia tampak lebih cantik di bawah lampu ruangan daripada di bawah lampu reuni kemarin. Ia menatapku, dan sesaat ada kilat pengenalan di matanya. Ia tahu siapa aku. "Ibu Hana, istrinya Randy bukan?" tanyanya dengan senyum tenang yang memuakkan. "Ada apa repot-repot ke sini? Randy bisa saja langsung meneleponku." Aku duduk di depannya tanpa diundang. Randy terlalu sibuk menyiapkan tabungan masa depan kita, jadi aku memutuskan untuk datang sendiri. Aku ingin melihat siapa wanita yang begitu menginspirasi suamiku hingga ia memberikan namamu pada putri kami. Senyum Alesya tidak pudar, ia justru menyandarkan tubuhnya, tampak sangat menikmati konfrontasi ini. Nama itu adalah hak Randy. Itu bentuk penghormatannya pada satu-satunya wanita yang pernah ia cintai dengan sungguh-sungguh. Kau seharusnya bangga, Hana. Putri kecilmu membawa energi dari cinta yang abadi. Penghormatan? Aku tertawa sinis. Menjadikan anak kandung sebagai bayang-bayang masa lalu adalah bentuk penghinaan, bukan penghormatan. Dan soal tabungan pendidikan 800 juta itu, apakah itu juga bentuk energi cinta? Alesya sedikit terkejut saat aku menyebutkan angka itu. Namun ia segera menguasai diri. Randy hanya ingin memastikan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Alesya kecil dan aku akan tetap terjaga. Kami adalah satu paket, Hana. Kau hanyalah transisi yang ia butuhkan untuk tetap waras selama aku pergi. Saat aku hendak membalas, pintu ruangan terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun berlari masuk. "Mama, aku mau es krim." Anak itu berhenti tepat di samping meja. Aku menatap wajahnya dan seketika jantungku berhenti berdetak. Rambutnya yang sedikit ikal, bentuk hidungnya yang tegas, dan dagunya yang memiliki belahan kecil. Itu adalah replika sempurna dari foto masa kecil Randy yang pernah ditunjukkan ibu mertuaku. "Ayo Arka, sapa Tante Hana," kata Alesya sambil mengelus rambut anak itu dengan bangga. Aku menatap Alesya Maheswari dengan ngeri. Dia, Arka, berapa usianya? 4 tahun, dia lahir tak lama setelah aku kembali dari Singapura. Jawab Alesya dengan nada yang sangat penuh makna. "Namanya Arka Randy Maheswari. Kau lihat Hana, Randy punya Alesya di rumahmu, dan aku punya Randy di rumahku. Adil bukan?" Duniaku benar-benar runtuh. Pengkhianatan ini bukan hanya soal nama atau uang. Randy telah membagi hidupnya menjadi 2 keluarga selama bertahun-tahun. Di rumahku ada anak perempuan dengan nama selingkuhannya. Di rumah wanita ini, ada anak laki-laki dengan nama suamiku. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Kalian berdua benar-benar iblis. Jangan salahkan kami.
bisik Alesya tajam saat aku berbalik menuju pintu. Salahkan dirimu sendiri karena mau menjadi pengganti di hidup seorang pria yang hatinya tidak pernah kosong. Aku keluar dari studio desain itu dengan pandangan kabur. Udara di luar terasa mencekik, seolah-olah seluruh oksigen di Jakarta telah disedot habis oleh kebenaran yang baru saja aku dengar. Arka. Anak itu adalah bukti fisik bahwa Randy tidak pernah benar-benar pulang ke pelukanku. Dia hanya membagi tubuhnya, sementara jiwanya tertinggal di rumah wanita itu. Aku memacu mobil menuju rumah. Di kepala, aku menyusun rencana untuk mengamuk, membanting semua pajangan porselen, atau menyeret Randy keluar dari kantornya. Namun, saat aku melewati sekolah Alesya kecil, aku melihat mobil Randy terparkir di depan gerbang. Ini aneh, Randy tidak pernah menjemput Alesya di jam kerja kecuali ada keadaan darurat. Aku memarkir mobilku agak jauh dan memperhatikan dari kejauhan. Randy keluar dari mobil dengan wajah yang sangat cerah, wajah yang sama yang kulihat di reuni semalam. Tak lama kemudian, Alesya kecil berlari keluar kelas dan langsung memeluk leher ayahnya. Namun Randy tidak segera mengajaknya pulang. Ia justru menuntun putri kami menuju sebuah mobil lain yang baru saja berhenti di belakang mobilnya. Pintu mobil itu terbuka. Alesya Maheswari keluar, membawa Arka di kandengannya. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Di depan mataku, dua keluarga itu bertemu. Randy tampak sangat natural menggendong Arka, sementara Alesya Maheswari mengelus rambut putriku. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga utuh yang baru saja melepas rindu. Mereka tertawa, berbagi coklat, dan seolah-olah aku tidak pernah ada dalam peta hidup mereka. Aku memotret momen itu dengan tangan gemetar. Klik, satu bukti. Klik, dua bukti. Malamnya, suasana rumah terasa sangat dingin. Randy pulang terlambat, seperti biasa, dengan alasan rapat yang melelahkan. Ia sempat mencium kening Alesya yang sudah tertidur, lalu duduk di meja makan menungguku menyiapkan makan malam. Alesya senang sekali hari ini, katanya sambil melonggarkan dasi. Dia bilang tadi di sekolah ada acara makan coklat bersama teman baru. Aku meletakkan piring dengan dentingan keras yang disengaja. Teman baru, atau saudara baru, Mas. Randy berhenti. Matanya menatapku dengan tatapan waspada yang tajam. Apa maksudmu, Hana? Aku mengeluarkan ponselku dan meletakkannya di atas meja, menampilkan foto kebersamaan mereka di depan sekolah tadi sore. Aku melihatmu. Aku juga sudah bertemu dengan Alesya Maheswari hari ini, di studionya yang beraroma seperti parfummu. Wajah Randy berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ia mencoba membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. 800 juta di rekening rahasia, wali kedua atas nama selingkuhanmu, dan seorang anak laki-laki bernama Arka Randy. Aku berucap dengan suara yang sangat tenang, meski di dalam jiwaku sedang terjadi badai. 5 tahun aku membesarkan anak ini dengan nama wanitamu. Berapa tahun lagi kamu berencana menjadikanku orang bodoh? Randy tiba-tiba berdiri, kursinya berderit kasar di lantai. Dengar, Hana, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Arka butuh sosok ayah, dan nama Alesya, itu hanya karena aku tidak ingin kehilangan kenangan tentang dia. Kenangan? Aku tertawa getir. Kamu tidak butuh kenangan jika kamu masih menidurinya, Randy. Kamu menanamkan identitasnya pada darah dagingku, agar setiap kali kamu memanggil anak kita, kamu merasa sedang memanggil dia. Itu bukan cinta, itu gangguan jiwa. Jaga bicaramu. Bentak Randy. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Rumah ini, status, kenyamanan. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kebenaran. Teriakku. Aku tidak mau hidup dalam monumen pengkhianatanmu. Randy menatapku dengan dingin, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau kamu tidak suka, silahkan pergi. Tapi ingat, Alesya kecil akan tetap bersamaku. Aku adalah walinya, dan aku punya kuasa lebih besar atas masa depannya daripada kamu. Randy mengira ancamannya akan membuatku menciut. Ia mengira ketergantungan finansialku padanya adalah rantai yang tidak bisa kupatahkan. Namun dia lupa satu hal. Seorang ibu yang dihina melalui darah dagingnya sendiri tidak akan pernah berhenti sebelum ia membakar habis rumah kebohongan yang mengepungnya. Baik, Mas, kataku pelan. Menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan pergi. Setidaknya tidak sampai pesta ulang tahun Alesya minggu depan selesai. Kamu ingin menjaga citra keluarga ini, kan? Aku akan berikan pesta yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Randy tampak sedikit lega, meski matanya masih menunjukkan kecurigaan. Bagus kalau kamu sadar diri. Siapkan pesta yang megah. Pakai saja kartu kreditku. Selama 7 hari berikutnya, aku bekerja seperti orang yang kesurupan. Aku menyewa vendor terbaik, namun ada satu vendor tambahan yang kupesan secara khusus. Seorang ahli IT dan editor video. Aku juga menghubungi seluruh keluarga besar Randy, teman-teman kantornya, bahkan orang tua teman sekolah Alesya. Dan tentu saja, aku mengirimkan undangan VIP kepada Alesya Maheswari. Hari yang dinanti tiba. Ruang ballroom hotel didekorasi dengan sangat cantik. Namun kali ini aku tidak memakai warna biru. Aku memerintahkan dekorasi bernuansa putih bersih. Simbol sebuah lembaran yang akan segera kusobek.
Randy berdiri di depan pintu masuk, menyalami tamu-tamu pentingnya dengan senyum sombong. Ia tampak sangat bangga saat Alesya Maheswari datang dengan gaun biru langitnya yang elegan, menggandeng Arka yang mengenakan jas kecil. Mereka terlihat seperti tamu kehormatan, padahal mereka adalah umpan utamaku. Terima kasih sudah datang, Syah, bisik Randy yang sempat tertangkap oleh pendengaranku. Puncak acara tiba. Ruang ballroom hotel didekorasi dengan sangat cantik. Namun kali ini aku tidak memakai warna biru. Aku memerintahkan dekorasi bernuansa putih bersih. Simbol sebuah lembaran yang akan segera kusobek. Randy berdiri di depan pintu masuk, menyalami tamu-tamu pentingnya dengan senyum sombong. Ia tampak sangat bangga saat Alesya Maheswari datang dengan gaun biru langitnya yang elegan, menggandeng Arka yang mengenakan jas kecil. Mereka terlihat seperti tamu kehormatan, padahal mereka adalah umpan utamaku. Terima kasih sudah datang, Syah, bisik Randy yang sempat tertangkap oleh pendengaranku. Puncak acara tiba. Ruang ballroom hotel didekorasi dengan sangat cantik. Namun kali ini aku tidak memakai warna biru. Aku memerintahkan dekorasi bernuansa putih bersih. Simbol sebuah lembaran yang akan segera kusobek. Randy berdiri di depan pintu masuk, menyalami tamu-tamu pentingnya dengan senyum sombong. Ia tampak sangat bangga saat Alesya Maheswari datang dengan gaun biru langitnya yang elegan, menggandeng Arka yang mengenakan jas kecil. Mereka terlihat seperti tamu kehormatan, padahal mereka adalah umpan utamaku. Terima kasih sudah datang, Syah, bisik Randy yang sempat tertangkap oleh pendengaranku. Puncak acara tiba. Ruang ballroom hotel didekorasi dengan sangat cantik. Namun kali ini aku tidak memakai warna biru. 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 Namun kali ini aku tidak Hening yang mematikan sempat menyelimuti ruangan selama beberapa detik setelah videonya berakhir. Sebelum akhirnya berubah menjadi gumaman riuh yang menyerupai sarang lebah yang diganggu. Cahaya proyektor yang masih menyala di latar belakang seolah memaku Randy di tempatnya berdiri. Wajahnya yang semula sombong kini berubah menjadi merah padam, lalu pucat pasi, seperti mayat yang dipaksa berdiri. "Hana, apa-apaan ini?" Randy berteriak, suaranya pecah dan bergetar. Ia mencoba menerjang ke arah podium untuk merebut mikrofon, namun beberapa kerabat jauhku yang sudah kuberitahu sebelumnya menghadang langkahnya. "Selesaikan bicaramu, Hana," teriak Ibu Randy dari kursi barisan depan. Beliau berdiri dengan kaki gemetar, matanya melotot menatap layar yang masih menampilkan wajah Arka. "Randy, jelaskan pada Ibu, siapa anak laki-laki itu? Kenapa wajahnya sangat mirip denganmu saat kecil?" Randy tidak menjawab ibunya. Matanya justru liar mencari sosok Alesya Maheswari di tengah kerumunan. Wanita itu, yang tadinya tampil bak ratu, kini mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan dan bergerak mundur menuju pintu keluar. Namun, tamu-tamu yang haus akan skandal sengaja menutup jalannya. "Mau kemana, Alesya?" tanyaku melalui mikrofon. Suaraku tenang namun mematikan. "Bukannya kamu bilang padaku bahwa kamu dan Randy adalah satu paket? Bukankah kamu bangga karena Randy membangun monumen untukmu di dalam rahimku?" Alesya Maheswari berhenti. Ia menyadari tidak ada jalan keluar. Dengan wajah penuh kebencian, ia menurunkan tasnya dan menatap Randy. "Lihat apa yang dilakukan istrimu, Ren. Ini alasan kenapa aku tidak pernah mau kembali padamu sepenuhnya. Kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri." Kalimat itu bagai bensin yang disiram ke api. Keluarga besar kami meledak dalam kemarahan. Ibu Randy berjalan mendekat dan tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Randy. Plak! "Ibu malu punya anak sepertimu," tangis Ibu Randy pecah. "Hana sudah memberikan segalanya. Dia merawat rumah ini, dia melahirkan anakmu, dan kamu menjadikannya bahan olokan dengan nama pelacur ini?" Randy memegangi pipinya, matanya berkaca-kaca karena malu dan amarah. Ia menoleh padaku dengan tatapan benci yang murni. "Kamu puas, Hana? Kamu menghancurkan reputasiku, karirku, dan nama baik keluarga ini hanya karena masalah nama. Kamu gila." "Aku tidak menghancurkan apapun, Randy," balasku sambil menatapnya lurus. "Kebohonganmu yang melakukannya. Aku hanya menyalakan lampunya agar semua orang bisa melihat betapa busuknya fondasi yang kamu bangun. Kamu ingin Alesya? Ambillah dia. Kamu ingin anak laki-laki itu? Silahkan. Tapi jangan harap kamu bisa menyentuh putriku lagi." Di tengah keributan itu,
Alesya kecil yang tadinya berada di ruang bermain anak-anak, masuk ke aula karena mendengar suara teriakan. Ia berdiri di sana, bingung melihat ayahnya dimaki dan ibunya menangis di atas podium. "Papa? Mama? Kenapa?" Suaranya yang polos memecah ketegangan. Randy mencoba mendekati Alesya, namun aku segera turun dari podium dan mendekap putriku dengan erat. Aku tidak akan membiarkan tangan yang sudah mengkhianati pernikahan kami itu menyentuh anak yang identitasnya telah ia curi. "Pesta selesai," kataku pada para tamu. "Silahkan nikmati hidangannya, karena ini adalah hidangan terakhir yang dibayar oleh uang penuh dusta pria ini." Aula yang megah itu kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Randy, yang telah kehilangan muka di depan seluruh keluarga besar, tidak lagi mencoba meminta maaf. Ia berdiri tegak, menghapus darah tipis di sudut bibirnya akibat tamparan ibunya, lalu menatapku dengan mata yang memancarkan kebencian murni. "Kalian mau tahu kebenarannya?" teriak Randy. Suaranya menggema menantang semua orang di ruangan. "Iya, aku memang mencintainya. Aku tidak pernah berhenti mencintai Alesya Maheswari." Suara gasap, tarikan napas kaget terdengar dari para tamu. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursinya, sementara Alesya kecil mulai menangis ketakutan di pelukanku. Aku menutup telinga putriku, namun kata-kata Randy tetap menembus udara bagai belati. "Hana, kau ingin tahu kenapa aku memberi nama itu? Karena setiap kali aku melihat anak itu, aku ingin melihat wajah wanita yang seharusnya berdiri di posisimu sekarang. Aku menikahi kau hanya karena desakan ibu yang menginginkan menantu penurut, sementara Alesya dipaksa pergi ke luar negeri." Randy menunjuk ke arah Alesya Maheswari yang kini berdiri tegak di sampingnya. 5 tahun aku hidup bersamamu, Hana, tapi setiap malam aku hanya membayangkan dia. Nama anak kita adalah satu-satunya hal yang membuatku betah pulang ke rumah. Karena bagiku, dia bukan anakmu. Dia adalah manifestasi cintaku yang gagal dengan Alesya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan fisik di ulu hatiku. Selama 5 tahun ini, aku bukan istrinya. Aku hanyalah rahim sewaan untuk fantasinya. Aku hanyalah pelayan di dalam rumah yang ia bangun sebagai kuil untuk wanita lain. "Kamu sakit, Randy," bisikku dengan suara bergetar. "Kamu menghancurkan identitas anakmu sendiri demi obsesi gilamu." "Aku tidak sakit, aku setia pada perasaanku." Randy berpaling ke arah tamu-tamu. "Dan soal Arka, dia adalah anak yang paling kubanggakan, karena dia lahir dari cinta, bukan dari kewajiban seperti anak ini." Ia menunjuk ke arah putri kami sendiri dengan hina. Tepat saat itu, Alesya Maheswari yang sedari tadi diam, tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat tidak selaras dengan ketegangan di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Setiap pada perasaanmu, Ren, benar-benar dramatis. Alesya Maheswari melangkah maju, menjauh sedikit dari Randy. Ia menatap Randy dengan pandangan meremehkan yang sangat tajam. "Kau pikir aku benar-benar mencintaimu selama 5 tahun ini?" Randy mengernyit. "Syah, apa maksudmu? Aku sudah memberikan segalanya untukmu dan Arka. Kau memberikan uang Randy, dan aku menerimanya karena aku butuh biaya untuk hidup mewah setelah perceraianku di Singapura. Tapi Arka," Alesya Maheswari tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kau sangat percaya diri mengklaim dia anakmu hanya karena aku memberinya nama. Randy, ketahuilah, Arka adalah anak mantan suamiku di Singapura. Aku hanya memanipulasimu agar kau terus mengisi rekening rahasia itu." Wajah Randy berubah dari kemarahan menjadi kehancuran total. Ia menoleh ke arah Arka, lalu kembali ke Alesya Maheswari. "Tidak, itu tidak mungkin. Kita pernah melakukannya saat kamu baru kembali." "Tes DNA-nya ada di tasku kalau kau mau melihatnya, sayang," ketus Alesya Maheswari. "Terima kasih atas 800 jutanya. Sepertinya pesta ini memang saat yang tepat untuk kita semua berhenti bersandiwara." Randy limbung. Ia kehilangan segalanya dalam 1 menit. Harga dirinya, istri yang tulus mencintainya, dan anak yang ia sangka sebagai darah dagingnya dari cinta sejatinya. Ia kini berdiri sendirian di tengah aula, dikelilingi oleh reruntuhan kebohongannya sendiri. Suasana aula yang tadinya bising perlahan berubah menjadi sunyi yang mencekam. Randy tertuduk di lantai, tangannya menutupi wajahnya yang hancur. Ia tidak lagi berteriak. Ia hanya seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menukar berlian dengan kerikil tajam yang kini melukai tangannya sendiri. Aku tidak mendekatinya, tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk pria itu. Aku hanya menggendong putriku erat,
Alih-alih memandangi drama kehancuran suamiku, aku justru menatap lurus ke depan, ke arah pintu keluar yang melambangkan kebebasanku. "Ayo sayang, kita pulang," bisikku pada putri kecilku. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan sebuah gedung pengadilan negeri dengan map biru di tangan. Hari ini bukan hanya hari di mana akta ceraiku resmi keluar, tapi juga hari di mana sebuah identitas baru lahir. Di tanganku, terdapat surat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama anakku resmi berubah. Ia bukan lagi Alesya Zafira. Nama yang menjadi monumen perselingkuhan dan obsesi itu telah kuhapus dari lembaran negara, sebagaimana aku menghapus Randy dari hatiku. Kini, namanya adalah Mentari Zafira. Nama yang kupilih sendiri, melambangkan cahaya yang mengakhiri malam panjang dan kelam dalam hidup kami. "Ibu, es krimnya sudah habis." Mentari berlari ke arahku. Tawanya jernih, tanpa beban. Ia mengenakan gaun berwarna kuning cerah, warna kesukaannya yang baru, warna yang tidak pernah diizinkan ayahnya dulu karena dianggap tidak cocok. "Ayo Mentari, kita rayakan nama barumu dengan makan malam bersama nenek," kataku sambil menggandeng tangannya. Kabar tentang Randy sampai ke telingaku sesekali melalui Sari. Randy kehilangan posisinya di perusahaan karena skandal penggelapan dana yang ia gunakan untuk mengisi rekening rahasia atas nama Alesya Maheswari. Ia mencoba menuntut Alesya Maheswari untuk mengembalikan uang itu, namun gagal karena secara hukum uang tersebut dianggap sebagai pemberian sukarela. Kini Randy kabarnya hidup di sebuah kos-kosan sempit, mencoba menata kembali hidupnya yang sudah hancur lebur. Sementara itu, rekening 800 juta yang dulu disiapkan Randy untuk masa depan cadangannya berhasil kusita melalui jalur hukum sebagai nafkah anak di muka. Uang itu tidak kusentuh untuk kepentingan pribadiku. Aku menggunakannya untuk membangun sebuah yayasan bantuan hukum kecil bagi para istri yang mengalami kekerasan psikologis dan manipulasi dalam rumah tangga. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, aku menatap langit yang berwarna jingga. Aku teringat betapa takutnya aku 6 bulan lalu saat pertama kali menemukan foto di gudang itu. Namun kini, aku menyadari bahwa pengkhianatan Randy adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan aku dari penjara kebohongan. Randy memberikan nama itu untuk mengenang masa lalu, tapi aku menggantinya untuk membangun masa depan. "Nama kamu siapa sekarang sayang?" tanyaku sambil mengecup kening putriku. "Mentari, Bu, seperti matahari yang terang," jawabnya bangga. Aku tersenyum. "Ya, Mentari. Dan di bawah sinarnya, tidak akan ada lagi bayang-bayang wanita lain yang menghalangi langkah kami." Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.